kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, di kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai materi selanjutnya, yaitu mengenai induksi matematika ketaksamaan. Langkah-langkah pengerjaannya hampir sama dengan cara mengerjakan induksi persamaan, induksi matematika seperti di persamaan. Nah, yang membedakan hanya pada tanda yang digunakan. Kalau pekan lalu, tanda yang kita gunakan adalah tanda sama dengan. Sedangkan kalau di induksi matematika ketaksamaan, tanda yang kita gunakan adalah tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Masih ingat langkah-langkah yang digunakan? Ya, ada 3 langkah ya. Yang pertama, membuktikan bahwa ketika n-nya sama dengan 1 itu bernilai benar. Yang kedua, mengasumsikan n sama dengan k itu benar. Dan yang ketiga, membuktikan bahwa n sama dengan k plus 1 itu benar. Nah, untuk kasus-kasus tertentu, soal-soal tertentu, untuk langkah pertama kita fleksibel sesuai dengan soalnya. Ketika nanti di soalnya ada syarat bahwa hanya berlaku untuk bilangan asli n lebih dari sama dengan 3, maka langkah pertama n-nya bukan sama dengan 1 yang kita buktikan, tapi n sama dengan 3. Agar kalian lebih paham, kita akan bahas langsung soalnya ya. Sudah siap? Jangan lupa membaca basmalah dan berdoa. Kita akan membahas langsung ke soal-soalnya ya. Miss akan menjelaskan 2 contoh soal pada video pembelajaran hari ini. Jangan lupa disimak. Contoh soal yang pertama, buktikan bahwa 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah angka seterusnya ditambah n kuadrat lebih dari n pangkat 3 per 3 untuk setiap n bilangan asli. Nah, ini syaratnya tidak ditentukan bahwa n lebih besar dari angka berapanya, berarti langkah-langkah pengerjaannya sama seperti cara induksi matematika pekan lalu. Langkah-langkahnya bagaimana? Langkah pertama, kita akan membuktikan bahwa n sama dengan 1 itu benar. Maka kita masukkan angka n-nya, kita ganti dengan angka 1, berarti 1 kuadrat lebih dari 1 pangkat 3 per 3. Berarti 1, karena hasil dari 1 kuadrat itu 1, lebih dari 1 per 3. Benar kan? Bahwa 1 itu lebih dari 1 per 3. Maka untuk langkah pertama benar. Kemudian lanjut ke langkah 2. Langkah kedua adalah kita akan mengasumsikan bahwa n sama dengan k adalah benar. Maka seperti minggu lalu, kita hanya tinggal mengganti huruf atau variabel n menjadi variabel k. Maka menjadi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah angka selanjutnya ditambah k kuadrat lebih dari k pangkat 3 per 3 untuk setiap k bilangan asli. Kemudian langkah terakhir adalah kita akan membuktikan bahwa ketika n-nya sama dengan k plus 1 itu benar. Maka kita masukkan k plus 1-nya di deretnya, yaitu berarti menjadi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah angka seterusnya ditambah k kuadrat ditambah dalam kurung k plus 1 kuadrat lebih dari k plus 1 pangkat 3 per 3. Yang ini sama ya langkahnya seperti pekan lalu. Kalau sudah sampai sini bagaimana? Nah, kalau di pekan lalu kita membuktikannya langsung di langkah 3, tapi untuk induksi matematika ketaksamaan ini kita berangkatnya dari langkah kedua. Jadi kita akan membuktikan dari langkah kedua menjadi bentuknya seperti langkah ketiga. Maka karena dari langkah kedua tadi kita dapat bahwa 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah angka selanjutnya ditambah k kuadrat lebih dari k pangkat 3 per 3. Nah,
yang harus kalian ingat pada ketak samaan ini punya prinsip bahwa ketika ada A lebih besar dari B, maka nanti ketika A ditambah angka M, hasilnya pasti akan lebih besar juga dengan B ditambah M, dengan M angka yang sama. Contoh, misalkan 3 lebih dari 2. 3 lebih dari 2. Maka ketika Miss Leli akan menambahkan angka 1 pada kedua ruas di A dan di B, berarti tadi angka 3 ditambah 1 menjadi 4. 4 lebih dari 2 ditambah 1, 3, berarti 4 lebih dari 3. Maka ingat prinsipnya bahwa ketika nanti ada A lebih dari B, kemudian kedua ruas ditambahkan angka yang sama, maka tandanya tidak berubah, tetap tanda lebih dari. Nah, di langkah yang kita akan buktikan, dari langkah kedua tadi kita sudah sampai K pangkat 2 lebih dari K pangkat 3 per 3. Miss akan menambahkan di kedua ruasnya dengan angka K plus 1 kuadrat. Maka menjadi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah angka selanjutnya ditambah K kuadrat ditambah K plus 1 kuadrat lebih dari K pangkat 3 per 3 ditambah K plus 1 kuadrat. Kedua ruas ditambah K kuadrat. Kita akan mengurainya. Ya, hasil uraiannya maka menjadi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah angka selanjutnya ditambah K kuadrat ditambah K plus 1 kuadrat lebih dari K pangkat 3 ditambah 3 dalam kurung K plus 1 kuadrat per 3. Ini itu hasil dari kita samakan penyebutnya dari yang K pangkat 3 per 3 ditambah K plus 1 kuadrat. Nah, K plus 1 kuadrat ini kan dia mempunyai penyebutnya angka 1. Jadi kita rubah menjadi penyebutnya angka 3. Maka hasilnya nanti kita urai yang K plus 1 kuadratnya yang di ruas kanannya. Yang ruas kirinya kita tidak utak-atik, biarkan dari 1 kuadrat sampai K plus 1 kuadrat lebih dari K pangkat 3 ditambah 3 dalam kurung. Nah, yang K plus 1 kuadratnya kita urai menjadi K pangkat 2 ditambah 2K ditambah 1 per 3. Nah, kemudian kita urai lagi nanti yang 3 dalam kurung K kuadrat plus 2K plus 1-nya kita kali pelangi. Berarti menjadi K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 6K ditambah 3 per 3. Kemudian kita ubah bentuknya menjadi K pangkat 3. Bagaimana caranya bisa menjadi K pangkat 3 nanti? Berarti dalam kurung K plus 1 pangkat 3 ditambah 3K ditambah 2 per 3. Nah, kok bisa ya bentuknya seperti ini? Nah, yang perlu kalian ingat bahwa bentuk dalam kurung A plus B tambah 3 pangkat 3, maka bentuknya menjadi A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat ditambah B pangkat 3. Maka ketika ada dalam kurung K plus 1 pangkat 3, bentuknya menjadi K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat dikali 1, K-nya sebagai A, satunya sebagai B, ditambah 3K dalam kurung 1 kuadrat ditambah 1 pangkat 3. Maka menjadi K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 3K ditambah 1. Nah, ini kan bentuknya seperti ini. Berarti biar jadi 6K plus 3, kita butuh ditambah 3K plus 2 yang di sampingnya ini. Jadinya makanya ditulisnya K plus 1 pangkat 3 ditambah 3K plus 2 baru per 3. Nah,
Miss akan pisahkan jadi enggak dalam satu penyebut, kita rubah menjadi masing-masing punya penyebutnya yang ruas kanan. Berarti 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah angka selanjutnya ditambah K kuadrat ditambah K plus 1 kuadrat lebih dari K plus 1 pangkat 3 per 3 ditambah 3K plus 2 ditambah 3. Nah, berdasarkan sifat transisi pertidaksamaan bahwa ketika ada A kurang dari A lebih dari B lebih dari C, maka nanti bisa kita tulis langsung bahwa A pasti lebih dari C. Nah, bentuk ini yang harus kita ingat bahwa K plus 1 pangkat 3 per 3 ditambah 3K plus 2 per 3 pasti lebih besar dari K plus 1 pangkat 3 per 3. Paham? Karena kalau yang K plus 1 pangkat 3 per 3 ditambah 3K plus 2 per 3 itu ada tambahan 3K plus 2 per 3 nya otomatis pasti lebih besar dari K plus 1 pangkat 3 per 3. Nah, ini kan sudah sesuai dengan sifat transisi nih. A lebih dari B lebih dari C, berarti kita bisa langsung tulis bahwa dari bentuk yang tadi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah angka selanjutnya ditambah K kuadrat ditambah K plus 1 kuadrat lebih dari K plus 1 pangkat 3 per 3 ditambah 3K plus 2 per 3 lebih dari K plus 1 kuadrat per 3. Maka tadi karena transisi yang tadi A lebih besar dari B lebih besar dari C, bisa langsung kita tulis bahwa 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah angka selanjutnya ditambah K kuadrat ditambah K plus 1 kuadrat pasti lebih dari K plus 1 pangkat 3 per 3. Maka soal yang tadi terbukti benar. Oke, itu untuk contoh yang pertama. Semoga kalian paham ya. Sekarang kita lanjut ke contoh kedua. Buktikan bahwa 2n ditambah 1 kurang dari 2 pangkat n dengan syarat untuk semua bilangan asli n lebih dari atau sama dengan 3. Maka cara pengerjaannya, untuk langkah pertama kita bukan membuktikan n-nya sama dengan 1, tapi n-nya sama dengan 3. Karena angka dasarnya, angka pertamanya tadi syaratnya n lebih dari atau sama dengan 3. Kita masukkan, kita substitusi bahwa nilai n-nya diganti angka 3. Berarti 2 dikali 3 ditambah 1 lebih dari 2 pangkat 3. 2 kali 3 6 ditambah 1 7 kurang dari 2 pangkat 3 8. Maka terbukti benar ya bahwa 7 kurang dari 8. Untuk langkah kedua kita mengasumsikan bahwa n sama dengan k adalah benar, tinggal mengubah variabel n menjadi variabel k, maka menjadi 2k ditambah 1 kurang dari 2 pangkat k untuk semua bilangan asli k lebih dari atau sama dengan 3. Nah, langkah ketiga kita akan membuktikan bahwa n sama dengan k plus 1 itu bernilai benar. Maka penulisannya menjadi 2 dalam kurung k plus 1 ditambah 1 kurang dari 2 pangkat K plus 1. Maka yang ini kita kali pelangi menjadi 2K plus 3. Nah, plus 3 nya dari mana? Dari 2 dikali 1, 2 ditambah 1, 3. Berarti 2K plus 3 kurang dari 2 pangkat K plus 1. Seperti tadi di contoh yang pertama, kita mengerjakannya bukan dari langkah ketiga tapi dari langkah kedua. Kita berangkat dari langkah kedua. Maka dari langkah kedua tadi kita dapat bahwa 2K ditambah 1 kurang dari 2 pangkat K. Nah, seperti yang tadi perlu diingat bahwa prinsip kesamaan bahwa ketika ada A lebih dari B, nanti kedua ruasnya ditambahkan angka yang sama berarti tandanya tidak berubah. Nah, pada soal ini
tanda yang digunakan adalah tanda kurang dari. Maka ketika nanti Miss Leli kasih angka di kedua ruasnya dengan angka yang sama, tanda kurang darinya tidak berubah ya. Nah, pada soal ini Miss Leli akan menambahkan angka 2 pada kedua ruasnya. Nah, berarti menjadi 2K ditambah 1 ditambah 2 kurang dari 2 pangkat K ditambah 2. Kedua ruas sama-sama diberi tanda tambah 2. Berarti menjadi 2K plus 3 kurang dari 2 pangkat K ditambah 2. Nah, seperti sifat yang di soal yang pertama, bahwa nanti ketika ada A kurang dari B kurang dari C, bisa ditulis langsung bahwa A kurang dari C. Nah, dari bentuk yang ini 2K ditambah 3 kurang dari 2K ditambah 2 otomatis pasti lebih kecil dari 2K ditambah 2K. Kenapa lebih kecil? Yang 2K ditambah 2 lebih kecil dari 2K ditambah 2 pangkat K. 2 pangkat K ditambah 2 ini 2-nya pangkat 1. Pasti lebih kecil dari 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K. Contoh, misalkan K-nya Miss ganti jadi angka 3. Berarti 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 1 pasti lebih kecil dari 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3. Karena 2 pangkat 1 pasti lebih kecil dari 2 pangkat 3. Karena bentuknya sudah A kurang dari B kurang dari C, bisa Miss tulis langsung menjadi A kurang dari C. Berarti 2K ditambah 3 kurang dari 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K. Nah, Miss akan ubah yang 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K-nya. Berarti menjadi 2K ditambah 3 kurang dari 2 dikali 2 pangkat K. Kok bisa? Bisa. Contohnya 4 ditambah 4 bisa Miss tulis menjadi 2 dikali 4. Nah, seperti itu. 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K berarti bisa Miss tulis 2 dikali 2 pangkat K. Paham ya? Maka menjadi bentuknya, karena angka 2 itu punya pangkat-pangkatnya 1 ya. Berarti 2K ditambah 3 kurang dari 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat K. Ingat, dalam sifat perpangkatan perkalian itu nanti pangkatnya menjadi ditambah. Berarti 2K ditambah 3 kurang dari 2 pangkat K ditambah 1. Karena tadi perpangkatannya pangkat 1 sama pangkat K berarti tinggal ditambah karena bentuknya perkalian, jadi K plus 1. Maka dari langkah kedua ini terbukti bahwa 2K ditambah 3 kurang dari 2 pangkat K plus 1. Maka untuk soal yang ini terbukti benar. Nah, dari contoh ini nanti kalian akan Miss berikan tugas yang mana langkah-langkah pengerjaannya sama seperti contoh yang Miss berikan. Semoga kalian paham. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.